hari Jumat sore itu ada satu grup gitu, wartawan dari media cetak besar lah, nasional di tanah air, mungkin yang terbesar masih. Itu yang kita diskusi mengenai ada rencana. Ternyata paling tidak sampai hari ini itu ada 3 media yang memang punya rencana liputan khusus mengenai desa wisata. Jadi, dan sudut pandangnya sebetulnya yang pertama sama, yaitu ketika COVID sudah mulai melandai, maka ekonomi yang akan segera tumbuh adalah wisata. Dan kemudian karena pembatasan gerak, maka yang paling mungkin wisata yang paling dekat ya. Dan itu peluang dari desa wisata. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada sudut pandang bahwa kalau ini dikelola oleh BUMDes yang kemudian mengarah kepada badan hukum, harapan atau sudut pandang para jurnalis itu mestinya dikelola dengan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Jadi ada harapan kepada BUMDes, makanya ini satu tantangan yang menarik gitu. Dan kemudian yang ketiga, ternyata yang dianggap menarik itu kalau kita berwisata itu ya tidak bisa di satu lokasi ya, tapi di beberapa lokasi, tapi yang berdekatan. Jadi terutama kalau wisatawan dari luar kota datang ke satu lokasi sehari suntuk, mestinya nggak demikian gitu. Tapi mungkin lebih dari satu lokasi. Makanya ekosistem wisata di satu kabupaten itu dinilai penting. Nah, sampai di situ kemudian akhirnya secara internal WA-WA-an bersama Gus Halim begitu, berarti perlu dicek di internal kita gitu. Memang salah satu unggulan desa wisata Nusantara itu adalah jumlahnya saat ini destinasinya memang termasuk yang terbanyak gitu, sehingga memang keunggulannya ya relatif lebih lengkap untuk destinasi, meskipun jumlahnya 635 dan yang BUMDes yang mendaftar baru 1.115 dari 5.037 BUMDes wisata di Indonesia. Jadi di mana itu letaknya? Sepertinya kok kalau melihat beberapa kabupaten itu di situ mengelompok itu ada banyak desa wisata di sana masuk ke dalam desa wisata Nusantara. Mestinya karena sudah ada komunikasi dengan Pak Yusra ya, Pak Yusra yang memberi perintah kepada tenaga pendamping profesional, kemudian tim Sapa Desa yang berkomunikasi dengan Dinas PMD dan Dinas Pariwisata. Berarti ada 3 pihak ini yang berperan apakah desa-desa wisata di wilayahnya itu masuk bersama-sama ke desa wisata Nusantara. Jadi penting untuk disadari bahwa ekosistem desa wisata yang di sini sebetulnya cirinya mudah. Desa wisatanya jangan cuma satu di satu kabupaten, dan pastinya di satu kabupaten desa wisatanya nggak hanya satu sih, pasti lebih dari satu. Yang agak mustahil kalau ada satu provinsi masih belum ada desa wisata, itu berarti kan belum dimasukkan gitu, atau satu kabupaten satu misalnya. Jadi karena trennya itu justru perlu ada ekosistem desa wisata. Jadi di satu kabupaten, satu wilayah. Dan menurut salah satu cara yang lain menurut para jurnalis, termasuk kemudian dulu sudah disampaikan Gus Koco itu, untuk melihat ekosistem itu juga melihat dari petanya itu. Jadi kalau peta ini kemudian nggak bisa jauh-jauh kita hari ini, cuman bisa paling keliling 10 kilometeran, maka di peta di Desa Wisata Nusantara itu sengaja di setting supaya bisa mencari yang 10 kilometeran terdekat gitu.
atau mau bisa punya banyak waktu ke 20 kilometeran lebih jauh lagi gitu. Sehingga di situ ekosistem wisata itu selain satu kabupaten adalah desa-desa wisata yang relatif lebih dekat lagi ya, lebih dekat lagi. Mungkin kalau ada di pojok kabupaten, desa wisata yang dekat itu ada di kabupaten lain, tapi bahwa di situ ada banyak desa wisata menjadi penting.